Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak potensi kemaritiman. Selain itu, Indonesia memiliki tanah yang subur dan sangat cocok untuk dimanfaatkan dalam pengembangan bidang agrikultur. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan cuplikan video berikut. Marine Mega Biodiversity, lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat, hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Wah, ternyata cukup besar kekayaan maritim yang dimiliki oleh Indonesia ya. Kita patut bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih ekonomi maritim itu. Nah, jadi di sini kalian harus bisa membedakan antara ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim. Jadi, ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam laut untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada industri kapal, pelabuhan, pariwisata, dan transportasi laut. Nah, apa saja sih tujuan dari penguatan ekonomi maritim? Tujuannya yang pertama adalah menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, supaya laut terjaga kelestariannya. Kemudian yang ketiga, agar terjadi peningkatan ekonomi yang nantinya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi maritim di Indonesia meliputi 3 sektor. Yang pertama adalah sektor perikanan, sektor pelayaran,
dan sektor pariwisata bahari. Namun, pada kenyataan di lapangan, terdapat beberapa hambatan dalam penguatan ekonomi maritim. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat di bidang kemaritiman. Hal ini disebabkan karena pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ditambah lagi dengan urusan perizinan yang masih susah dalam hal kelautan dan minat masyarakat yang masih harus dikembangkan. Dalam hal ini, ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi maritim. Yang pertama adalah mengembangkan pengolahan ikan, kemudian menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim, meningkatkan pengelolaan pelabuhan disertai dengan alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan, dan perbaikan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, misalnya dengan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ekonomi agrikultur. Apa sih ekonomi agrikultur itu? Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan cuplikan video berikut. Indonesia, negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa khas dan karakter istimewa. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi demi hasil kopi yang nikmat. Kopi Indonesia aroma surga dunia. Kehangatan rasa coklat menciptakan persahabatan. Coklat Indonesia dipetik segar dari kebun dan diolah dengan proses yang akurat, menghasilkan coklat yang lezat. Coklat Indonesia tersebar di kepulauan Indonesia, memberikan keragaman rasa yang memikat pasar dunia. Hutan Indonesia, paru-paru dunia, terus dilestarikan dengan setia sebagai sumber kehidupan bersama. Ya, dari video yang sudah kalian tonton tadi, kalian bisa melihat ya bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya pertaniannya. Dan itu tentunya bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi, ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Beberapa faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia, yang pertama adalah melimpahnya jumlah tenaga kerja. Karena saat ini ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Kemudian yang kedua adalah lahan pertanian. 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau, serta curah hujan yang cukup tinggi merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Yang ketiga adalah pasar. Rakyat Indonesia berjumlah lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen yang sangat besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Yang keempat adalah keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi keanekaragaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan bahan obat-obatan. Namun, ada beberapa hambatan dalam pengembangan ekonomi agrikultur. Yang pertama, karena modal yang dimiliki oleh petani terbatas, pasar hasil pertanian dikuasai oleh pedagang besar, sehingga kebanyakan petani mengalami kerugian, kurangnya penyediaan bibit unggul dari pemerintah, penggunaan teknologi yang masih sederhana, skala usaha pertanian yang relatif kecil,
Kemudian ada alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengaruh musim. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan ekonomi agrikultur. Yang pertama adalah pelaksanaan eco-farming. Jadi, eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi, kemudian perbaikan sarana pendukung seperti menyediakan sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani, kemudian pembangunan jalan, pelabuhan, dan listrik yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, juga dilaksanakan penerapan teknologi pertanian. Saat ini dalam pertanian telah diterapkan salah satu sistem usaha yang disebut sistem usaha tani akrab lingkungan. Misalnya ada Wanatani, sistem usaha tani berwawasan konservasi tanah, dan sistem pertanian berkelanjutan dengan masukan rendah. Apa itu teknologi sistem usaha tani akrab lingkungan? Silahkan kalian cari pengertiannya dan contohnya ya. Kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.